Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan sengaja menjatuhkan emas hadiah dari perusahaan ke lantai. Emas itu terbentur keras hingga penyok. Lapisan luarnya terkelupas, memperlihatkan bagian dalam berwarna abu-abu kehitaman seperti besi. Rekan-rekan kerjanya langsung terkejut. Saat itulah mereka menyadari bahwa selama ini sang bos telah menipu para karyawan dengan emas palsu. Namun di kehidupan sebelumnya, gadis itu tidak pernah mengetahui kebenaran tersebut. Saat itu, karena prestasinya yang luar biasa, perusahaan memutuskan untuk mengubah bonus akhir tahunnya menjadi emas sebagai bentuk penghargaan. Gadis yang polos itu mempercayainya tanpa sedikit pun rasa curiga. Ia membawa emas itu pulang ke rumah. Ibunya sangat bahagia hingga setiap malam memeluk emas tersebut sambil tidur. Bagi mereka berdua, emas itu adalah simbol harapan dan masa depan yang lebih baik. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setahun kemudian, ibunya didiagnosis menderita kanker. Demi membayar biaya operasi, gadis itu terpaksa menjual emas hadiah tersebut. Namun disinilah kenyataan pahit terungkap. Emas itu ternyata palsu. Bahkan lebih buruk lagi, di dalamnya mengandung logam berat berbahaya. Paparan dalam jangka panjang dapat memicu penyakit serius, termasuk kanker. Hancur oleh amarah dan penyesalan, gadis itu mendatangi sang bos dan menuntut pengembalian bonus akhir tahun senilai 1 juta. Namun bukannya bertanggung jawab, sang bos justru bertindak kejam. Ia menuduh gadis itu melakukan pemerasan dan fitnah, lalu menjebloskannya ke penjara. Tak lama setelah itu, gadis tersebut menerima kabar paling menyakitkan dalam hidupnya. Ibunya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Tidak sanggup menahan kesedihan dan rasa bersalah, gadis itu mengalami serangan jantung dan meninggal secara mendadak. Namun takdir belum selesai dengannya. Dalam sekejap, gadis itu terbangun kembali ke masa lalu, tepat 1 hari sebelum acara tahunan perusahaan, setahun sebelumnya. Saat itu, sang bos dan istrinya sedang berpura-pura menunjukkan apresiasi besar kepadanya. Mereka menawarkan untuk mengubah bonus akhir tahunnya menjadi 1 kilogram emas, yang tampak lebih bernilai dibanding bonus uang tunai sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu menerima tawaran itu tanpa ragu. Namun kini, dengan ingatan akan masa lalu, ia berpura-pura terkejut dan menyetujui tawaran tersebut dengan senyum tenang. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan rencana balas dendam. Tak lama kemudian, sang bos kembali menemuinya dan memintanya untuk membimbing seorang pegawai magang. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu menerima permintaan tersebut karena merasa berutang budi atas hadiah emas. Akibatnya, pegawai magang itu berulang kali mencuri hasil kerjanya dengan cara licik. Belakangan, gadis itu baru mengetahui bahwa pegawai magang tersebut ternyata adalah selingkuhan sang bos. Kini, setelah hidup kembali, gadis itu memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Ia berpura-pura setuju membawa pegawai magang itu dalam sebuah negosiasi kerjasama. Pada malam pertemuan, pegawai magang tersebut dengan sangat memohon agar diizinkan ikut. Gadis itu tahu bahwa rekan bisnis mereka adalah pria yang gemar berselingkuh. Karena itu, ia dengan sengaja mengizinkannya. Begitu pertemuan dimulai, pegawai magang dan rekan bisnis tersebut langsung saling bertukar pandangan genit. Melihat situasi itu, gadis tersebut berpura-pura keluar untuk menerima panggilan telepon. Saat ia kembali, pegawai magang itu sudah dibawa ke ruang pribadi untuk berselingkuh. Tanpa membuang waktu, gadis itu segera menghubungi istri rekan bisnis tersebut. Pegawai magang itu mengira dirinya telah berhasil memikat pria berpengaruh, tanpa menyadari bahwa orang yang sebenarnya memegang kendali perusahaan adalah sang istri. Tak lama kemudian, istri rekan bisnis tersebut menerobos masuk ke ruangan dan memarahi keduanya tanpa ampun. Pada saat yang sama, gadis itu diam-diam merekam seluruh kejadian tersebut sebagai bukti. Keesokan harinya, acara tahunan perusahaan pun dimulai. Secara tiba-tiba, istri rekan bisnis itu datang ke acara tersebut dan membongkar skandal malam sebelumnya di hadapan semua orang. Ia menuntut penjelasan dari perusahaan. Mendengar hal itu, sang bos langsung marah besar dan berniat memecat gadis tersebut. Namun dengan tenang, gadis itu bertanya mengapa sang bos langsung menyalahkannya tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran. Kemudian, ia memutar rekaman video di layar besar. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang akhirnya menyadari bahwa pegawai magang itulah pelaku sebenarnya. Tidak punya pilihan lain, sang bos terpaksa memecat pegawai magang tersebut. Di dalam hatinya, ia juga diliputi ketakutan karena khawatir hubungan gelapnya terbongkar oleh istrinya. Untuk mengalihkan perhatian semua orang, sang bos dengan cepat mengumumkan bahwa ia akan menghadiahkan 1 kilogram emas kepada gadis itu. Saat menerima emas tersebut, gadis itu berpura-pura tangannya terpeleset hingga emas itu jatuh ke lantai. Ia segera memungutnya dan menunjukkan bagian yang penyok. Dengan suara lantang, ia bertanya mengapa bagian dalam emas itu berwarna abu-abu seperti besi, serta mengapa baunya seperti karat. Pada saat yang sama, wartawan yang memang sengaja ia undang menyadari bahwa 1 kilogram emas seharusnya tidak memiliki ukuran sekecil itu. Sekejap, semua orang menyadari bahwa emas tersebut palsu. Beberapa karyawan mulai mempertanyakan tindakan sang bos. Sang bos dan istrinya langsung panik dan meminta wartawan menghentikan perekaman. Namun gadis itu justru berpura-pura membela sang bos. Ia berkata bahwa bosnya tidak mungkin memberikan emas palsu dan kemungkinan besar telah ditipu oleh toko emas. Sambil berkata demikian,
Ia mengangkat sertifikat pembelian emas dan mengusulkan untuk pergi langsung ke toko emas demi membuktikan kebenaran.